Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandy Tandriono, Stambuk 22030093. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan video pembelajaran yang materinya mengenai perencanaan pajak atau tax planning. Baik, di sini sebelum kita masuk ke perencanaan pajak, kita harus mengetahui terlebih dulu apa itu pajak. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang-orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang selanjutnya ada pengertian dari tax planning. Tax planning adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh perusahaan wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, atau bisa disebut juga sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Yang selanjutnya ada syarat menjalankan tax planning. Yang pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, karena bila melanggar akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak, yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Yang kedua, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Yang ketiga, masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Yang selanjutnya ada tahap melakukan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Dan yang terakhir, memutakhirkan rencana pajak. Baik, yang selanjutnya ada perencanaan pajak saat memulai suatu bisnis. Ini ada ilustrasinya. Ilustrasi pilihan sebagai wajib pajak UMKM. Pengusaha P mendirikan sebuah usaha dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Badan Golongan UMKM atau usaha makro kecil dan menengah, sehingga pengusaha P dikenal PPh final 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Karena sebagai wajib pajak badan, maka pelaporan pajak penghasilannya menggunakan surat pemberitahuan atau SPT pajak badan UMKM. Artinya, pengusaha P harus membayarkan PPh final sebesar 0,5% dari revenue itu setiap bulannya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Namun, hingga setahun berjalan, ternyata bisnis pengusaha P tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Karena sebagai wajib pajak UMKM, maka ia tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya, yakni menyetor PPh final sebesar 0,5% dari pendapatan bruto atau omset tersebut.
Jadi, waktu di tahun pertama ini biasanya tax planning cukup penting. Jangan sampai kita menggunakan atau status wajib pajak SPT badan yang tahunan. UMKM ini yang setiap bulan atau bayar PPh final 0,5% tahunannya at failure, ternyata perusahaan kita rugi. Jadi anggapnya sudah rugi, tetap bayar pajak. Itu baru disebut dengan beban pajak. Sulit untuk mencapai profit. Padahal hampir setiap usaha itu di tahun pertama cukup sulit untuk mencapai profit, sebab di tahun pertama merupakan tahun di mana sebuah usaha itu masih melakukan upaya membangun bisnis, mengeluarkan biaya untuk marketing yang cukup besar. Baik, di sini ada ilustrasi pilihan sebagai wajib pajak badan normal. Beda cerita ketika pengusaha P memilih mendeklarasikan diri sebagai wajib pajak badan normal alias bukan UMKM, sehingga pengusaha P akan menggunakan SPT badan tahunan normal dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Pengusaha P mengakui bahwa sistem pengenaan pajak bagi wajib pajak badan normal memang berbeda dibanding wajib pajak UMKM. Jika WP UMKM mengenal tarif PPh final 0,5% dari omset bruto, maka untuk wajib pajak badan normal tarifnya sebesar 25% dari net profit atau laba bersih. Karena pengusaha P sebagai wajib pajak badan normal, maka ketika di tahun pertama itu belum mendapatkan untung. Ia justru tidak merasa dirugikan dari kewajiban perpajakannya selama ini. Tapi pengusaha P malah diuntungkan karena pembayaran PPh 23 maupun PPh 22 yang sebelumnya telah dilakukan bisa dijadikan sebagai pengurang pada saat membayar SPT tahunan pajak badan. Jadi pembayaran SPT tahunan itu kita kurangi dengan duit yang sudah kita setorkan ke negara kemarin-kemarin. Jadi ada baiknya menggunakan SPT badan tahunan normal karena kerugian itu bisa kita kompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Makanya pada saat perusahaan berdiri, tax planning itu penting. Perencanaan pajaknya seperti apa untuk beberapa tahun ke depannya. Ini adalah contoh sebagai wajib pajak UMKM. Bisa dilihat ya. Baik, ini ada ilustrasi perusahaan pada saat melakukan merger atau akuisisi. Ilustrasinya, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target frame dan bidding frame. Pada akhirnya, target frame akan menghilang atau dengan atau tanpa proses likuidasi dan menjadi bagian dari bidding frame. Ini adalah contoh dari akuisis PT. Baik, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang tax planning atau perencanaan pajak. Bila ada salah kata atau perucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.